Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang materi, yaitu membedakan biaya tetap atau fixed cost, direct fixed cost, dan common fixed cost, serta mengidentifikasinya. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama itu ada saya sendiri, Owen Nathaniel. Yang kedua ada Alfio Teintang. Yang ketiga ada Juan Kodowati. Yang keempat ada Gabriel Eriko. Yang kelima ada Gilbert Romokoy. Yang keenam ada David Kolondam. Dan yang ketujuh ada Alfred Buning. Nah, biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap atau fixed cost ini adalah pengeluaran bisnis yang tidak terpengaruhi perubahan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Artinya, walaupun terdapat kenaikan maupun penurunan pada jumlah barang atau jasa, biaya tetap tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, pentingnya memahami biaya tetap. Yang pertama, pengelolaan keuangan. A. Perencanaan anggaran. 1. Stabilisasi keuangan, yaitu mengetahui biaya tetap membantu merencanakan anggaran dengan lebih akurat. Yang kedua, pengendalian belanja. Memahami biaya tetap membantu dalam mengendalikan pengeluaran yang tidak perlu. Yang B. Analisis kelayakan. 1. Investasi dan proyek. Keputusan investasi memerlukan pemahaman biaya tetap untuk menghitung tingkat pengembalian yang akurat. Yang kedua, risiko finansial. Mengidentifikasi biaya tetap membantu mengukur risiko finansial dalam proyek atau investasi. Dalam pengambilan keputusan, terdapat pricing strategis. Terdiri dari dua, yaitu penetapan harga yang optimal. Maksudnya adalah memahami biaya tetap, membantu menetapkan harga produk atau layanan dengan memperhitungkan semua komponen biaya. Dan yang selanjutnya adalah analisis break-even, yaitu nilai titik impas, membantu dalam menentukan target penjualan untuk mencapai keuntungan. Selanjutnya adalah efisiensi operasional, terdiri dari dua juga, yaitu optimasi produk, yaitu mengetahui biaya tetap, membantu mengoptimalkan kapasitas produksi untuk mengefisiensi operasional, dan evaluasi kinerja, yaitu menggunakan biaya tetap sebagai indikator kinerja operasional. Yang selanjutnya adalah perencanaan strategis, yang dalamnya yaitu pertumbuhan bisnis, yang menyangkut skalabilitas, yaitu mengetahui biaya tetap membantu merencanakan pertumbuhan bisnis dengan perhitungkan faktor-faktor finansial, dan pengembangan produk atau layanan baru, yaitu mengidentifikasi biaya tetap yang dapat dipengaruhi oleh pengembangan produk atau layanan baru. Bagian kelima adalah kesimpulan. Yang pertama adalah manfaat pemahaman biaya tetap. Yang pertama adalah ketahanan finansial, yaitu mempersiapkan bisnis menghadapi fluktuasi pasar dan perubahan ekonomi. Yang kedua adalah daya saing, yaitu memberikan keunggulan dalam pengambilan keputusan dan daya saing di pasar. Selanjutnya ada contoh fixed cost. Yang pertama, gaji karyawan. Gaji merupakan hal yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai kompensasi tetap yang telah ada pada perjanjian sebelumnya. Adapun karena ini termasuk dalam fixed cost, maka walaupun pendapatan perusahaan sedang naik atau turun, nominal gaji tidak terpengaruh atau bernilai tetap. Walaupun bisa saja terdapat situasi yang tidak terduga atau tertentu hingga terjadi pemotongan gaji atau hal yang serupa. Contoh yang kedua, pajak properti. Pajak properti atau sering juga disebut sebagai pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak yang umumnya dibayarkan setahun sekali ini wajib dilunasi pada pemerintah sebagai salah satu bentuk membantu peningkatan perekonomian wilayah itu. Pajak termasuk dalam biaya tetap karena memiliki nominal yang cenderung sama dalam jangka waktu yang lama selama tidak ada perubahan pada luas properti. Tentu pajak masuk pada biaya tetap karena harus dibayarkan setiap tahunnya terlepas apapun yang terjadi dengan finansial perusahaan. Cara menghitung fixed cost. Biaya tetap fixed cost sama dengan total biaya produksi kurang biaya variabel setiap unit kali jumlah unit yang diproduksi. Dengan menggunakan rumus tersebut, jangan lupa memperhatikan beberapa hal berikut. 1. Perhatikan mana biaya tetap dan biaya variabel sejak awal agar lebih mudah memasukkannya dalam rumus. 2. Jangan lupa terlebih dahulu mengalihkan yang terdepan dalam kurung baru mengurangi total biaya produksi dengan hasil perkalian itu tadi. Direct fixed cost, biaya tetap langsung. Direct fixed cost adalah biaya tetap yang dapat dikaitkan langsung pada segmen tertentu dan yang timbul karena adanya segmen. Mengetahui direct fixed cost membantu dalam perhitungan
harga produk, dan analisis profitabilitas. Contohnya gaji seorang supervisor langsung terkait dengan satu proyek tertentu. Direct fixed cost, biaya tetap umum, adalah biaya tetap yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung dengan suatu departemen atau fungsi bisnis tertentu, dan biasanya dibagi bersama oleh beberapa produk atau departemen. Contohnya biaya administrasi umum yang dibagi di beberapa proyek. Yang berikutnya, perbedaan biaya langsung dan biaya tetap umum. Yang pertama, apabila biaya dengan jelas dan secara fisik dapat ditelusuri kesatuan produk atau segmen organisasional lainnya, maka biaya tersebut merupakan direct cost bagi segmen tersebut. Apabila biaya harus dialokasikan agar dapat dibebankan kesatuan produk atau segmen organisasional lainnya, maka biaya tersebut merupakan direct cost bagi segmen tersebut. Yang terakhir, biaya tetap langsung dapat diidentifikasi secara langsung, sementara biaya tetap umum tidak dapat diidentifikasi secara langsung dengan suatu departemen atau fungsi bisnis tertentu. Baik, slide selanjutnya adalah sebuah paparan atau sumber-sumber yang kami ambil sebagai referensi untuk acuan pembuatan PowerPoint tersebut. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada salah-salah kata atau pemaparan kalimat, mohon dimaafkan. Terima kasih.